Para hadir, teringat beberapa tahun yang silam kami diminta hadir untuk peletakan batu pertama renovasi Musholla Darussalam dari musholla yang lama, kemudian direnovasi menjadi musholla yang kita saksikan, kita lihat seperti pada hari ini. Teringat juga bahwa ada tanah, ada bumi yang disebut sebagai bumi as-sa'idah, bumi yang bahagia. Jadi tanah itu ada yang sa'idun, ada yang syaqiyun, ada yang bahagia, ada yang celaka. Tidak hanya manusia, tidak hanya insan yang disebut sebagai insan sa'idun atau syaqiyun, insan yang bahagia dalam kehidupannya, ada insan yang celaka dalam kehidupannya. Tetapi dawuh Syekh Muhammad bin Ali bin Hilal Al-Hudali yang tadi siang bersilaturahim menyampaikan muhadarah ammah di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i Sukoharjo. Beliau adalah salah seorang pengajar guru kami sewaktu di Mekah Rusaifah di bawah asuhan Abu Sayyid Ahmad ibn Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau menyampaikan bahwa ada tanah, ada bumi yang juga sa'idun. Kategorinya adalah tanah yang beruntung. Ada tanah yang kategorinya syaqiyun, celaka. Di Madinah, ketika Nabi berhijrah ke negeri yang dulu disebut sebagai negeri Yathrib. Negeri Yathrib adalah nama sebelum diubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Di sana terkenal banyak penyakit malaria, sehingga orang yang datang ke negeri Yathrib seringkali terserang penyakit demam berdarah, kemudian bahkan wafat. Ingat kisah ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW itu dimakamkan di Yathrib. Beliau saat perjalanan berdagang atau sepulang dari berdagang sakit dan wafat di sana. Tetapi kemudian berkah dari hijrah baginda Nabi Muhammad SAW, tanah Yathrib yang diubah oleh Nabi menjadi Thayyibah, Thabah, Al-Madinatul Munawwarah dan nama-nama lainnya, menjadi negeri yang barakah, negeri yang dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam daerah wilayah Madinah ada gunung yang kita kenal, Gunung Uhud. Keistimewaan gunung ini mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad SAW. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung yang mencintai kita, mencintai Nabi dan umat Islam, mencintai orang-orang yang beriman. Dan Nabi beserta orang-orang yang beriman cinta kepada Gunung Uhud. Bahkan dipertegas lagi bahwa Gunung Uhud ini Jabalun min Jibalil Jannah, gunung dari gunung yang nanti menjadi gunung surga. Sampai kemudian sebagian ulama menyebutkan kita boleh menyebut Gunung Uhud sebagai sahabat Nabi. Gunung, benda mati, diakui sebagai sahabat Nabi. Sehingga kalau kita menyebut Gunung Uhud radhiyallahu anhu. Benda mati yang kita nilai sebagai benda tak beraktivitas seperti manusia, ternyata masuk surga. Kalau Nabi dan para sahabat mencintai suatu benda mati seperti Gunung Uhud, mungkin kita masih menerima dan bisa secara akal. Kita melihat suatu tempat pemandangannya indah, saya mencintai tempat ini karena indah, pantainya, sungainya. Tetapi ketika Gunung Uhud mencintai Nabi, benda mati bisa memiliki rasa cinta. Disinilah logika kita harus dipasrahkan kepada suatu keyakinan. Berarti kalau Allah berkehendak, benda mati pun bisa mencintai. Gunung Uhud bisa mencintai Nabi, bahkan bisa masuk surga. Sebaliknya ada gunung di sekitar Madinah, Jabal Air. Gunung Air adalah gunung yang membenci Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, membenci orang-orang beriman. Dan Nabi serta para sahabat membenci Gunung Air. Bahkan dipertegas juga bahwa Jabalun min Jibalin Nar, gunung dari gunung yang kelak akan masuk neraka. Aneh.
benda mati, nasibnya celaka, menjadi bagian dari neraka. Ini menunjukkan ada sesuatu di bumi, di tanah ini yang oleh Allah dibagi. Ada di antara mereka yang menjadi bagian tempat yang berbahagia, tempat yang diridhoi oleh Allah, tetapi ada tempat yang disitulah turunnya kemurkaan. Maka tanah di sini, tanah yang dibangun musalla, tempat beribadah, tempat menyebarkan ajaran agama, dibangunlah musalla Darussalam. Tentu kita berharap menjadi tanah yang berkah, tanah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu menjadi tempat yang menjadi saksi kebaikan kita, kebaikan para penghuni dan seluruh masyarakat sebagai saksi kebaikan kelak di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu ada semacam kehidupan. Innallaha ta'ala yakhluqu fil ardi al-hayat wal 'aql wan nutq hatta tukhbira bima amara Allah bihi. Dan itu sesuatu yang diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah. Sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan, akal dan kemampuan berbicara pada bumi hingga nanti pada hari kiamat bisa menjawab. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Semoga tempat kita, rumah kita, halaman, lingkungan kita, tanah di mana kita tinggal menjadi saksi kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad